Ya. Jadi zahir amalan atau tarif yang disebutkan di sini oleh Ibnu al-Mulaqqin rahimahullahu taala bahwa al-fardu adalah wa huwa ma tafarrada bihi wahidun an jami'ir ruwat, yaitu hadis di mana seorang perawi bersendirian dari semua perawi. Nah, zahir yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala menunjukkan bahwasanya al-fardu adalah ma tafarrada bihi rawin wahidin fi ayyi mawdhi'in kanat tafarrud. Bahwa al-fardu al-mutlaq adalah hadis yang tafarrada bihi rawin, seorang rawi bersendirian meriwayatkannya, fi ayyi mawdhi'in kanat tafarrud, dimanapun letak tafarrudnya, mau di bawah, mau di tengah, mau di asal isnad. Intinya adalah si perawi betul-betul sendirian, tidak ada mutaba'ah, tidak ada syawahid bagi dirinya. Ya, tidak ada mutaba'ah dan tidak ada syawahid. Jadi dia betul-betul bersendirian. Misalnya disebutkan di sini tafarrada bihi wahidun an jami'ir ruwat. Misalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang sahabat meriwayatkan. Dari 3 orang sahabat ini masing-masing meriwayatkan dari mereka 2 orang, berarti di bawahnya ada 6. Nah, dari 6 orang ini kemudian bersendirian, hadis 6 orang ini hanya diambil oleh 1 orang saja. Ya, bertemu di 1 orang saja. Tidak ada yang meriwayatkan dari 6 orang ini untuk hadis yang sama kecuali si fulan ini. Ya, kecuali si fulan ini. Maka dia bersendirian dari jami'ur ruwat, semua rawi-rawi untuk hadis tersebut. Ini kata beliau adalah al-fardul mutlaq. Ini kata beliau apa? Al-fardu al-mutlaq. Baik, sudah kita sebutkan bahwasanya di antara sifat atau karakteristik sanad itu, kalau di atas sudah banyak, maka biasanya di bawah lebih banyak lagi. Kan begitu. Jarang sekali atau bahkan mungkin agak sulit ditemukan ada bentuk sanad yang seperti tadi. Ada di atas sudah ramai, kemudian tiba-tiba di bawah kembali kepada 1 orang. 6. Karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nukhbatul Fikr, sebagaimana sudah berlalu di Nuzhatun Nadhar, beliau jelaskan bahwasanya al-fardul mutlaq adalah ma rawahu atau ma tafarrada bihi rawin fi asli sanad. Ma tafarrada bihi rawin fi asli sanad. Bahwa yang dinamakan al-fardul mutlaq atau al-gharibul mutlaq adalah hadis yang seorang perawi bersendirian meriwayatkannya dan tafarrudnya bukan di sembarang tempat, tapi tafarrudnya adalah di asli sanad. Ya, di asli sanad. Yang dimaksud dengan asli sanad di sini adalah at-taraf alladzi fihi sahabi. Ujung sanad yang di sana ada sahabat. Maka aslu sanad adalah yang di atas. Nah, yang dimaksud dengan rawi yang tafarrud di sini, adalah si tabi'in. Ya, adalah si tabi'in. Jadi hadis al-fardul mutlaq adalah ketika seorang tabi'in bersendirian meriwayatkan dari sahabat. Itu yang dinamakan al-fardul mutlaq. Ya, ketika seorang tabi'in bersendirian meriwayatkan dari seorang sahabat. 6. Kenapa tidak dikatakan bahwasanya hadis gharib adalah hadis yang bersendirian padanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan tafarrudnya sahabat itu la yadur, tidak ada masalah. Sahabat walaupun bersendirian meriwayatkan hadis itu tidak ada masalah sama sekali. 6. Namun yang menjadi iskal atau yang terkadang menjadi iskal di kalangan para ulama, di mana hadis-hadis gharib mutlak itu bukan identik lebih cenderung lebih dekat kepada bentuk dhaif, ya, lebih dekat kepada bentuk kedhaifan, ya, dibandingkan kesahihan. Karena itulah banyak atau para ulama mencela hadis-hadis yang seorang perawi bersendirian, mencela hadis-hadis gharib, tidak suka dengan hadis-hadis gharib. Mereka mengatakan al-ilmu ma yatika min hahuna wa hahuna. Ilmu itu adalah apa yang datang dari sini dan dari sini. Yani dia punya minimal 2 jalan. Bukan 1 jalan. Ya. Ini bukan berarti semua hadis gharib itu bermasalah, tidak. Tapi para ulama tidak suka dengan hadis-hadis gharib. Ya, tidak suka dengan hadis-hadis gharib. Mereka nggak bisa bandingkan dengan hadis-hadis lain karena cuma 1 jalan misalnya. Nah, tatkala tafarrudnya sahabat tidak ada masalah, ya, para ulama tidak mempermasalahkan sahabat tafarrud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun yang bermasalah di sini adalah tafarrudnya tabi'in dari sahabat. Ya, tafarrudnya tabi'in dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kemudian mereka katakan sebagai al-fardul mutlaq atau al-gharibul mutlaq. Ya, jadi al-fardul mutlaq atau al-gharibul mutlaq adalah
hadis yang bersendirian di dalamnya ma tafarrada bihi rawin wahidin fi asli sanad. Ya, fi asli as-sanad. Yani kalau di tabi'in sudah sendirian, maka ini sudah cukup dianggap sebagai fardul mutlak, walaupun di bawahnya sudah 2 orang, 3 orang, 4 orang, ke bawahnya lebih banyak lagi, ke bawahnya lebih banyak lagi. Yang penting di asal sanadnya, yakni di tabaqat tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat, itu apa? Fardu, sendirian dia. Ini yang dinamakan fardul mutlak. Ya. Sementara al-fardun nisbi adalah kalau tafarrudnya bukan di asal sanad. Tafarrudnya bukan di asal sanad, yakni di bawahnya atau di bawahnya lagi. Ya, atau di bawahnya lagi. Itu namanya al-fardun nisbi. Nah, dinamakan fardul mutlak karena memang betul-betul dia sendiri, mutlak. Memang tafarrud dia sendirian, tidak ada yang lain. Dan dinamakan fardun nisbi karena sebenarnya kalau kita pandang hadis itu secara utuh, si rawi ini tidak tafarrud, tidak sendirian. Cuman dia tafarrud bersendirian nisbatan ila syai', dari sudut pandang tertentu. Contoh, ya. Contoh misalnya ada seorang perawi, ya, misalnya anggaplah dari siapa, Anas bin Malik radhiyallahu taala an, misalnya dari Anas bin Malik meriwayatkan dari dia 2 orang, Qatadah dan Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Qatadah, kemudian Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Nah, kemudian dari Qatadah, ya, dari Qatadah meriwayatkan dari Qatadah misalnya Sa'id bin Abi Arubah. Sementara meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, anggaplah misalnya Imam Malik, ya, Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, Imam Malik, ya, meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha dari Anas bin Malik. Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan dari Qatadah dari Anas bin Malik. Nah, maka di sini di tabaqatnya, di bawahnya sahabat ada 2 orang, yaitu Qatadah dan Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Ini kan 2 orang. Ya. Di bawahnya Qatadah 1 orang saja, yaitu apa? Yaitu siapa? Sa'id bin Abi Arubah. Di bawahnya Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha ada Imam Malik. Nah, maka di sini ketika seorang mengatakan tafarrada bihi Sa'id an Qatadah, Sa'id bin Abi Arubah sendirian meriwayatkan dari Qatadah. Ya, sendirian meriwayatkan dari Qatadah. Tafarrada bihi Sa'id an Qatadah. Maka tafarrud di sini yang dimaksud adalah tafarrud nisbi. Ya, yakni binisbah ila Qatadah, maka iya betul Sa'id bin Abi Arubah sendirian. Tapi kalau kita memandang hadis secara umum, dia tidak tafarrud karena di sampingnya ada, yaitu Imam Malik. Sa'id bin Abi Arubah, ya, didukung oleh Imam Malik, ada mutabaahnya. Maka sebenarnya ini hadis bukan hadis gharib mutlak, ini gharib nisbi atau fardun nisbi. Dari sudut pandang Sa'id, iya betul, dari sudut pandang Qatadah, Sa'id sendirian. Atau dikatakan tafarrada an Ishaq Malik misalnya. Ya betul, cuman dari sudut pandang Ishaq cuman Imam Malik sendirian yang meriwayatkan. Tapi hadis ini secara umum ini bukan, tapi Imam Malik sebenarnya kalau kita berbicara sisi kemutlakan, ya tidak tafarrud karena ada Sa'id yang mendukungnya di jalan yang lain. Jelas sampai sini ya. Maka ini bentuk al-gharibun nisbi, yakni dia gharib atau fardu tapi nisbi dari sudut pandang tertentu. Makanya dikatakan di sini oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullah, aujihatun khassah. Tafarrudnya itu dari sudut pandang tertentu. Saya kasih contoh. Itu tadi contoh ya, tafarrud dari seorang perawi di satu sanad, tapi sebenarnya di sanad lain ada yang mendukung. Cuma dikatakan tafarrud, ya, tafarrad bihi fulan an fulan. Yani dari si fulannya iya, dia sendirian. Tapi hadis itu secara utuh enggak, dia ada pendukung di jalan lain. Contoh lain misalnya, ada seorang perawi, ya, misalnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibawanya tabiin, ya. Kemudian apa? Meriwayatkan dari 2 orang sahabat ini tabiin. Ya, ini harus dipersyaratkan meriwayatkan dari sahabat ini lebih dari 1 orang, harus 2 orang minimal, supaya tidak masuk dalam kriteria gharib mutlak. Karena kapan si tabiin sendirian itu fardul mutlak, walaupun di bawahnya banyak orang. Nah, sekarang dari sahabat anggaplah 2 orang. Nah, 2 orang ini, orang yang pertama ini meriwayatkan dari dia 5 orang. Ya, meriwayatkan dari dia 5 orang. Tabiin. Ya, jadi dari sahabat ada 2 orang tabiin. Dari tabiin 1 ini ada 5 orang yang meriwayatkan. 5 orang ini semuanya doif kecuali 1 orang. Namanya misalnya Amr. Ya. Namanya apa? Amr. Si tabiinnya misalnya anggaplah namanya Abdullah.
Ketika mereka mengatakan tafarrada bihi Amr an Abdillah, tafarrada bihi Amr an Abdillah, maka ini namanya gharib nisbi. Kenapa? Karena sebenarnya si Amr nggak sendirian, ada 4 teman yang lain. Mereka berlima meriwayatkan dari Abdullah. Meriwayatkan dari Abdullah. Hanya saja dari 5 orang ini 4 orang dhaif. Ya, 4 orangnya apa? 4 orangnya dhaif. 1 orangnya apa? Nah, 1 orangnya thiqah. Maka yang dimaksud tafarrada bihi Amr an Abdillah, yakni tafarrada, ya, yakni bi'tibar apa namanya? Dari sudut pandang bahwa cuma dia sendiri yang thiqah, yang lainnya dhaif. Maka ini namanya gharib nisbi atau al-fardun nisbi. Dia tafarrud, dia sendirian, yakni cuma dia sendirian rawi thiqah yang meriwayatkan dari Abdullah. Si Amr sendirian rawi thiqah yang meriwayatkan dari Abdullah. Sebenarnya kalau kita berbicara kemutlakan hadis, dia ada 5 orang, ada 4 orang yang lain bersama dirinya. Tapi ini namanya gharib nisbi, binisbah dari sudut pandang ketsiqahan cuma dia sendirian. Jelas ya? Contoh lain apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Mulaqin. Ini contoh juga untuk gharib nisbi. Kaqaulihim tafarrada bihi ahlu Makkah wa nahmuhu. Ahlu Makkah sendirian. Misalnya tadi ya, seorang tabi'in, ya. 2 orang tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Ada hadis datang dari 2 orang sahabat, misalnya jalurnya 2 orang sahabat, anggaplah dari Abu Hurairah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah 2 orang tabi'in misalnya. Anggaplah siapa? Urwah bin Zubair, ya, Urwah bin Zubair dan Amrah bintu Abdurrahman. 2 orang tabi'in. Nah, Urwah bin Zubair dan Amrah bintu Abdurrahman. Nah, dari Urwah bin Zubair ini, ada 5 orang tabi'in, 5 orang atba'ut tabi'in misalnya, 5 orang, ya, 5 orang yang meriwayatkan dari Urwah ibn Zubair. Namun 5 orang ini semuanya adalah penduduk kota Mekah. 5 orang ini semuanya adalah penduduk kota Mekah. Maka dikatakan tafarrada bihi ahlu Makkah an Urwah, ya. Dan tafarrada bihi ahlu Makkah an Urwah. Ahlu Makkah sendirian meriwayatkan dari Urwah. Nah, ini namanya tafarrud nisbi. Tafarrud apa? Nisbi. Yani nisbatun ilal balad. Ya, dari sudut pandang baladnya mereka memang berlima, tapi semuanya satu kota. Sama-sama penduduk Mekah. Maka dikatakan tafarrada bihi ahlu Makkah an Urwah masalan. Jelas sampai sini ya? Maka ini bentuk fardun nisbi. 6. Adapun fardul mutlak, ya, saya kira contohnya seperti hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat, di mana dari Nabi SAW hanya Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab hanya Alqamah bin Waqqas atau Alqamah bin Waqqas. 6. Atau Alqamah bin Qais, ya, afwan. Alqamah bin Qais, ya, sendirian meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Nah, maka di sini sudah terpenuhi syarat fardul mutlak. Sudah terpenuhi apa? Persyaratan fardul mutlak. Yaitu apa? Dari Umar sebagai sahabat sendirian meriwayatkan dari dia Alqamah bin Qais. Iya. 6. Itu Alqamah bin Waqqas, ya, Alqamah bin Waqqas, afwan. Ya, meriwayatkan dari Umar bin Khattab sendirian. Jelas ya maksudnya? Ini sudah terpenuhi syarat fardul mutlak. Ya, karena di tafarrudnya tabi'in dari sahabat. Adapun di bawahnya, ya, maka terserah, tidak ada masalah lagi. Mau sendirian, mau rame-rame, ini sudah cukup dikatakan sebagai fardul mutlak. Ya, kenapa? Karena sudah tafarrud tabi'in dari sahabat. Ya. Dari Alqamah bin Waqqas meriwayatkan dari dia Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi meriwayatkan dari dia Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Sendirian semuanya. Ya. Ini dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari ke atas ini semua sendiri. Yahya bin Sa'id sendirian meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ya, Muhammad bin Ibrahim sendirian meriwayatkan dari Alqamah. Alqamah sendirian meriwayatkan dari Umar. Umar sendirian meriwayatkan dari Nabi SAW. Nanti dari Imam dari siapa? Dari Sufyan, Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini baru apa namanya, di bawahnya ada yang menyebutkan 100, Al-Hafidz menyebutkan enggak sampai 100, ada yang menyebutkan 200 jalan, ya, di bawahnya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, maka ini contoh gharib mutlak atau semisal dengannya hadis kalimatani habibatani ilar rahman, hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. Ini hadis tafarrud, yakni yang sendirian meriwayatkan dari Nabi SAW Abu Hurairah. Kemudian dari Abu Hurairah Abu Zur'ah sendirian. Ya, sendirian meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'alaan. Ya, maka ini juga apa? Al-fardul mutlak. Al-fardul al-mutlak. Jadi al-fardul mutlak bedanya dengan fardul nisbi adalah kalau fardul mutlak si tabi'in bersendirian meriwayatkan dari sahabat.
Sementara fardhu nisbi kalau tafarudnya di bawah itu, di bawah itu. Ya. Nah, kalau kapan ada tafarud di bawah daripada itu, maka biasanya itu nisbi dari sudut pandang tertentu. Ya. Kalaupun di bawah ditemukan fardhul mutlak, maka pasti dari asal sudah fardhul mutlak. Dari asal sanadnya sudah fardhul mutlak. Jelas sampai sini ya? Taib. Maka kata beliau rahimahullahu taala, wal fardu wa huwa ma tafarrada bihi wahidun an jami'ir ruwat. Al-fardu, yakni al-fardul mutlak, di sini diinginkan al-fardul mutlak atau al-gharibul mutlak adalah hadis yang seorang perawi bersendirian dari semua perawi. Bersendirian dari semua perawi. Ya. Dan sudah kita jelaskan bahwa yang rajih dalam definisi al-fardul mutlak atau al-gharibul mutlak, bahwa tafarrudnya perawi itu dipersyaratkan di asal sanad, bukan di sembarangan tabaqat, tapi dipersyaratkan fardul mutlak atau al-gharibul mutlak di asal sanad, yaitu di tabaqatnya tabi'in dari sahabat. Si tabi'in bersendirian dari sahabat. Sementara yang kedua, aujihatun khassah, ini adalah bentuk al-fardun nisbi, bukan lagi al-fardul mutlak. Ya, di sini beliau tidak memberikan contoh untuk fardul mutlak sama sekali. Ya, beliau hanya menyebutkan definisinya dan tidak menyebutkan contoh. Kata beliau aujihatun khassah, atau seorang perawi tafarrud dari sudut pandang tertentu, ini namanya fardun nisbi. Kaqaulihim tafarrada bihi ahlu Makkah. Tafarrud dari fulan ahlu Makkah, padahal mereka berlima, bertujuh, bertiga misalnya. Ya. Tapi dari sudut pandang balatnya mereka tak tafarrud, yakni hanya ahlu Makkah sendirian yang meriwayatkannya. Summa qala rahimahullahu taala wal gharib. Ini juga al-gharibun nisbi. Al-gharibun nisbi al-fardun nisbi. Awal gharibu wa huwa ma tafarrada bihi wahidun aniz Zuhri, yaitu hadis yang ya ada seorang perawi bersendirian meriwayatkan dari Az-Zuhri dan yang semisalnya dari para ulama yang dihimpun hadisnya, yakni yang memiliki banyak riwayat. Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala di zaman itu tidak diragukan merupakan apa? Ya, musnadud dunya di zamannya. Ya. Kepadanya lah kembali kebanyakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ketika beliau diperintahkan oleh Umar ibn Abdul Aziz untuk menghimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kebanyakan madar hadis-hadis nabawi atau banyak dari hadis-hadis nabawi itu madarnya kembalinya kepada Az-Zuhri rahimahullahu taala. Dan beliau adalah imam hafidh. Ya. Seorang imam yang hafidh mutqin dalam hafalannya. Nah, al-gharib yang dimaksud di sini adalah al-gharibun nisbi, karena dikatakan apa? Gharib adalah hadis yang seorang perawi bersendirian dari Az-Zuhri. Az-Zuhri ini kan seorang tabi'in, sigurut tabi'in, ya, sigurut tabi'in, tabi'in kecil. Ya, sigurut tabi'in Imam Az-Zuhri. Kemudian dikatakan gharib adalah ketika seorang perawi bersendirian dari Az-Zuhri. Az-Zuhri ini sigurut tabi'in. Berarti yang dimaksud di sini apa? Di bawahnya tabi'in. Makanya kita katakan gharib di sini adalah gharib nisbi. Karena gharib nisbi adalah ketika tafarrudnya di bawahnya asal sanad. Kalau kapan tafarrudnya di asal sanad, yakni tabi'in dari sahabat, itu fardhu mutlak. Kalau tafarrudnya di bawahnya tabi'in, itu namanya gharib, al-gharib nisbi. Dan di sini beliau mencontohkan Az-Zuhri. Ya. Az-Zuhri punya banyak murid. Misalnya ada hadis ya dari seorang sahabat, ya. Dari beberapa orang sahabat masalan. Dari beberapa orang sahabat, dari Abdullah bin Umar, dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Jabir ibn Abdullah masalan. Kemudian masing-masing dari sahabat ini meriwayatkan dari mereka tabi'in yang berbeda. Ya, dari Abu Hurairah misalnya meriwayatkan dari dia siapa? Suhail, ya, bin Abi Saleh masalan. Suhail bin Abi Saleh masalah. Kemudian dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha misalnya meriwayatkan dari dia Urwah bin Zubair. Kemudian dari Jabir misalnya meriwayatkan dari dia Muhammad ibn al-Munkadir. Ya, dari Ibnu Umar misalnya Abdullah bin Dinar. Kemudian apa namanya? Di bawahnya masing-masing rawi-rawi yang lain lagi. Ya, masing-masing apa namanya? Ada murid-murid yang meriwayatkan dari mereka masing-masing. Nah, kemudian misalnya di salah satu jalan, anggaplah misalnya semacam Muhammad ibn al-Munkadir, kemudian Urwah bin Zubair, ini berdua ini perawi, dan juga Abdullah bin Dinar misalnya, kembalinya kepada Az-Zuhri. Sementara yang lain punya jalan yang lain. Nah, dari Az-Zuhri ini sendirian meriwayatkan dari dia misalnya Sufyan ibn Uyainah. Ya. Dan tapi di sini masih ada jalan-jalan lain. Dua orang yang lain ini dari Aisyah dan dari Abu Hurairah masih punya jalan lain. Atau dari Ibnu Umar ya. 6. Masih punya jalan yang lain. Ya. Maka ketika hadis-hadis sahabat ini, ya, hadis-hadis tabi'in ini, hadis-hadis tabi'in ini kembalinya kepada Imam Az-Zuhri, dan Zuhri adalah sigurut tabi'in. Kemudian dari Az-Zuhri sendirian meriwayatkan dari dia Sufyan ibn Uyainah,
Ya, maka riwayat Sufyan ibnu Uyainah dari Az-Zuhri, tidak ada yang meriwayatkan dari Az-Zuhri kecuali Ibnu Uyainah untuk hadis itu misalnya, maka dikatakan apa? Sufyan ibnu Uyainah ini tafarrada bihi Sufyan an Az-Zuhri. Dan ini adalah tafarrud nisbi atau al-fardun nisbi atau al-gharibun nisbi. Kenapa? Karena tafarrudnya di bawah tingkatannya tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat. Di bawah tingkatannya tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat. Jelas ya? Jadi intinya begitu saja. Kapan tabi'in tafarrud dari sahabat, betul-betul tafarrud, tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia, ini namanya fardul mutlak. Kapan tafarrudnya di bawahnya tabaqat tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat? Ingat, tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat. Karena kadang kan ada beberapa tabi'in, 3 tabi'in ngumpul, maka yang dimaksud adalah yang di atas, yang tabi'in ke sahabat. Kapan di bawahnya itu tafarrudnya, maka ini dinamakan apa? Tafarrud nisbi atau al-gharibun nisbi. Ya. Jelas ya? Nah, ini hadis al-gharib, dan ini adalah hadis yang pertama dari jenis hadis-hadis ahad. Ya, hadis-hadis ahad sudah kita sebutkan bahwa ahad terbagi 3, masyhur, aziz, dan al-gharib. Nah, al-gharib ma rawahu rawin wahid, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Nah, satu orangnya ini kalau dia dibawanya tabaqat sahabat dinamakan gharib mutlak, atau nama lainnya al-fardu. Ya, atau namanya lainnya apa? Al-fardu. Nah, kalau sendiriannya ini dibawanya tabaqat tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat dinamakan al-gharibun nisbi atau al-gharib. Ya, jadi dari sisi istilah maka al-fardu dan al-gharib sama. Al-fardu, al-gharib sama. Al-fardu al-mutlak itu sama dengan al-gharibul mutlak. Al-fardu nisbi sama seperti al-gharibun nisbi. Cuman dari sudut pandang kasratul istimal, kebanyakan penggunaan para ulama, al-fardu itu kebanyakannya mereka itlaqkan untuk al-fardul mutlak, al-gharibul mutlak. Sementara al-gharib kebanyakannya mereka itlaqkan untuk al-fardun nisbi dan al-gharibun nisbi. Taib, wallahu taala alam bisawab. Nah, ini al-gharib. Summa qala rahimahullahu taala, jenis hadis ahad yang kedua, fa inin faradasnani aw salasah summi aziza. Ya. Kalau ada seorang perawi, ya, ada seorang apa? Perawi bersendirian, atau afwan, kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang, maka ini dinamakan apa? Aziza, dinamakan aziz. Iya. Taib. Ini jenis hadis yang kedua, yakni hadis aziz. Dan ini kata beliau apa namanya? Idza fa'inin faradasnani aw salasah. Kalau hadisnya diriwayatkan 2 orang atau 3 orang, maka ini dinamakan apa? Dinamakan hadis aziz. Ya, dan ini adalah pendapat yang dipegang di sini oleh siapa? Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala, bahwa hadis aziz adalah ma rawahu snani aw salasa. Ya. Ma rawahu snani aw salasa, aw rawiyani aw salasa. Hadis yang diriwayatkan 2 atau 3 orang. 2 atau 3 orang hadis aziz. Ya, dan dalam hal ini Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala ya mengikuti pendapat dari Ibnu Salah, ya, pendapat dari Ibnu Salah dan juga Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, di mana Ibnu Salah dan juga Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan, ya, bahwa hadis al-aziz adalah, ya, marwi isnaini aw salasah, ya, dan itu yang dipegang oleh Al-Baiquni rahimahullahu taala dalam manzumahnya, azizun marwi isnaini aw salasah, ya, bahwa hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang. 2 orang atau 3 orang. Ya. Dan dengan demikian hadis masyhur adalah apa namanya? Hadis yang diriwayatkan lebih dari 3 orang, yakni 4 orang ke atas. Nah, ini pendapat atau definisi yang dipilih oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala mengikuti siapa? An-Nawawi dan Ibnu Salah, yang mengatakan bahwasanya aziz adalah ma rawahu husnani aw salasah, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih. Nah, sementara yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa huwa al-mu'tamad indal mutaakhirin, dan ini yang menjadi sandaran di kalangan mutaakhirin, bahwasanya hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang saja. Ya, kapan sudah 3 orang maka dia masuk dalam kategori al-masyhur. Ya, masuk dalam kategori al-masyhur. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, menyebutkan definisi hadits al-aziz, yaitu alla yarwiya aqallu min isnaini an isnain. Alla yarwiya aqallu min isnaini an isnain.
hadis yang di dalam sanadnya tidak ada kurang dari dua yang meriwayatkan dari dua. Tidak ada kurang dari dua meriwayatkan dari dua. Fun. Ya, maksudnya apa? Dalam hadits aziz itu dipersyaratkan harus dua. Ya, dipersyaratkan harus di salah satu tabaqatnya harus ada dua orang, harus. Tidak boleh kurang dari dua. Tidak boleh kurang dari dua. Tidak boleh kurang dari dua, yaitu tidak boleh satu. Karena kapan satu, maka masuk dalam kategori gharib. Sudah berlalu. Jadi intinya dari dalam hadits aziz adalah di salah satu tabaqat, terserah di salah satu tabaqat, mau tabaqat di asal sanad, di tabaqat sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, atau dimanapun, intinya di salah satu tabaqat ada yang dua. Harus ada dua. Dan di tabaqat yang lain tidak boleh ada yang satu, tidak boleh ada yang kurang dari dua. Kenapa? Karena dalam menghukumi jenis suatu sanad, jenis suatu hadis, yang menjadi ibrah adalah al-aqal, yang menjadi patokan adalah jumlah yang paling sedikit. Ya. Seperti tadi ya, hadis innamal a'malu binniyat, 1 sampai ke Ibnu Uyainah, dibawanya sampai ke Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dibawanya Yahya bin Sa'id Al-Ansari sudah 100 orang, 200 orang bahkan, sebagian menyebutkan. Maka 200 orang ini tidak dipandang, walaupun banyak jalannya, yang dipandang adalah yang paling sedikit, satu orang. Maka ini hadis gharib. Ini hadis gharib. Ya. Kalau ada sanad di tabaqat sahabat 2 orang, di tabaqat sahabat di tabaqat sahabat misalnya 3 orang, di tabaqat tabi'in 4 orang, di tabaqat di bawahnya 2 orang, di bawahnya 5 orang, di bawahnya 6 orang, maka ini yang jadi patokan adalah yang terkecil, yaitu 2. Ini dinamakan hadis aziz. Dinamakan apa? Hadis aziz. Kalau misalnya ada yang 1 orang, maka yang jadi patokannya adalah yang satu, yang sendirian, karena dia yang paling kecil. Dinamakan hadis al-gharib. Nah, jadi hadis aziz adalah, ya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, alla yarwi aqallu min isnain an isnain. Hadis yang dalam sanadnya tidak ada rawi yang kurang dari 2 meriwayatkan dari 2. Jadi tidak boleh ada yang kurang dari 2, tidak boleh ada 1, dan dipersyaratkan meriwayatkan dari 2. Jadi harus ada 2 orang dalam tabaqat. Jelas ya? 6. Ini hadis aziz. Misalnya hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Misalnya dari hadis Abu Hurairah dan dari hadis Anas bin Malik. Sudah 2 orang. Abu Hurairah, Anas bin Malik. Sudah 2 orang. Ya. Ini sudah dinamakan apa? Hadis ini adalah hadis yang dinamakan hadis yang aziz. Ya, kenapa? Karena sudah ada 2 orang yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Tsumma qala rahimahullahu taala, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Nukhbatul Fikar, beliau menyebutkan satu permasalahan di mana beliau mengatakan dalam Nukhbatul Fikar, wa laisa syartan lis-sahihi khilafan liman za'amah. Dan hadits aziz itu bukan syarat hadis sahih. Ya, berbeda dengan sebagian ulama yang menganggap demikian. Ya, berbeda dengan sebagian ulama yang menganggap demikian. Yani ada sebagian ulama mengatakan di antara syarat hadis sahih tidak boleh gharib, tidak boleh satu sanad, minimal harus punya 2 sanad, minimal aziz. Ya. Dan ini pendapat dari Abu Ali Al-Jubai dari kalangan al-mutakallimin, dan dinisbatkan kepada Al-Hakim. Dinisbatkan kepada Al-Hakim. Saya katakan dinisbatkan karena ada khilaf dalam memahami kalamnya Al-Hakim ini. Ya. Nah, cuman ada sebagian ulama yang menisbatkan, kalau nggak salah Abu Bakar Al-Hazimi menisbatkan ini kepada Al-Hakim rahimahullahu taala. Ya, dan ini penjabarannya di tempat lain tentang apakah betul Al-Hakim berpendapat demikian. Ala kulli hal, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa syarat hadis sahih minimal harus aziz. Tidak boleh gharib, tidak boleh satu jalan. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullah, ini pendapat yang tidak benar. Walaysa syartul lis sahih. Hadits aziz bukan syarat hadis sahih. Iya. Dan cukuplah terbantahkan pendapat ini dengan hadis-hadis gharib yang terdapat dalam Bukhari Muslim. Ya, dalam Bukhari Muslim semua hadis sahih, tapi di dalamnya ada hadis-hadis gharib, yakni gharib mutlak tentunya. Bahkan Al-Bukhari rahimahullah membuka dan menutup hadis sahihnya dengan hadis gharib. Innamal a'malu binniyat di awal dan kalimatani habibatan di akhir kitab. Dua-duanya adalah hadis gharib mutlak. Ya, maka ini cukup menjadi sanggahan bagi mereka yang berpendapat bahwasanya dipersyaratkan hadis sahih harus minimal 2 sanadnya, harus aziz. Nah,
Summa qala rahimahullahu taala fa in rawahul jama'atu summiya masyhura. Ya. Kalau suatu hadis diriwayatkan oleh jamaah banyak orang, tentunya jamaah di sini ya lebih dari 4, lebih dari 3, 4 ke atas. Karena sudah disebutkan di atas di poin sebelumnya berdasarkan pendapat yang beliau rajihkan bahwa aziz itu man farada isnani aw salasah. Berarti yang dimaksud dengan jamaah pada poin setelahnya adalah fauqa salasah. Ya, masyhurun marwi fauqa ma salasah. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Baiquni dan beliau mengikuti pendapat dari Ibnu Mulaqqin di sini. Bahwasanya apa? Masyhur adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari 3 orang, yakni 4 orang atau lebih. 4 orang atau lebih. Sementara menurut pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, bahwasanya hadis aziz adalah hadis yang pada sanadnya terdapat 2 orang. Di salah satu tabaqatnya ada 2 orang saja. Kalau begitu, masyhur adalah ya ma rawahu salasatun fa aksar. Ya, diriwayatkan menurut Ibnu Hajar rahimahullah masyhur adalah ma rawahu salasatun fa aksar. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. 3 orang atau lebih. Nah, lebihnya berapa? Ya banyak, terserah lebihnya berapa, tapi satu catatan, malam yablugh haddal mutawatir. Yang penting tidak sampai jenjang mutawatir. Karena kalau sampai jenjang mutawatir ya jadinya mutawatir, kan begitu. Nah, maka hadis al-masyhur adalah ma rawahu salasatun fa aksar wa lam yablugh haddal mutawatir. Hadis yang diriwayatkan lebih 3 orang atau lebih namun tidak mencapai jenjang al-mutawatir. Tidak mencapai jenjang al-mutawatir. Baik. Ini selesai ya 3 jenis hadis al-ahad, yaitu al-masyhur, al-aziz dan al-gharib. Nah, summa qala rahimahullahu taala wa minhul mutawatiru, ya, wa minhu al-mutawatir wa huwa khabaru jama'atin yufidu bi nafsihi al-ilma bi sidqihi. Ya, yaitu khabar sejumlah orang yang khabar mereka yufidul ilm, yakni yufidul yaqin, yufidul qat'a bi nafsihi. Al-ilma di sini yakni al-qata', ya, atau al-yaqin, bahwa khabar mutawatir adalah khabar yang diriwayatkan oleh sejumlah orang, jama'atun, yang mana khabar mereka ini yufidu al-ilma bisidqihi, yufidul ilma bisidqihi, memberikan faidah al-ilm, keyakinan, pemastian akan kejujuran, kebenaran hadis tersebut. Kebenaran hadis tersebut. Dan di sini beliau menggunakan kait yufidu binafsihi al-ilma bisidqihi. Ya, yufidu binafsihi al-ilma al-yaqin. Jadi dia yufidu al-ilma bisidqihi li dzatihi, karena dianya memang, bukan karena qarina dari luar. Ini untuk mengecualikan apa? Ini untuk mengecualikan khabarul ahad, ya, khabarul ahad yang yufidu al-ilma tapi an-nadhari. Yufidul ilma an-nadhari. Dia yufidul ilma juga, yufidul ilma bisidqihi, tapi bukan binafsihi, melainkan apa? Bil qara'in. Dinamakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala khabarul ahad al-muhtaf bil qara'in. Khabar ahad yang memiliki pendukung atau qarina dari luar yang menguatkan khabar ahad tersebut. Taib. Ini nanti kita akan jelaskan berkenaan dengan ini. Dengan masalah khabar ahad al-muhtaf bil qara'in ini. Kita bacakan dulu di sini. Kata beliau rahimahullahu taala wa minhul mutawatir. Ya. Hu di sini kembali kepada al-masyhur. Yang termasuk dalam kategori hadits masyhur adalah al-mutawatir. 6. Wa huwa khabaru jama'atin yufidu bi nafsihi al-ilma bi sidqihi, yaitu khabar dari sejumlah orang yang pengabaran mereka yufidul ilma bi sidqihi, yang setiap orang yang mendengarnya akan memastikan bahwa itu hadis itu khabar sidq, ya, sahih, jujur. 6. Summa qala rahimahullah, kita akan kembali ke sana pembahasan mutawatir, nanti kita akan terangkan bahwa al-khabar mutawatir asalnya yufidu al-ilma ad-daruri, ya, atau dikatakan di sini al-ilm bisidqihi. 6. Sementara khabar ahad asluhu yufidu ad-dhann, dan bahwa khabar ahad bisa yufidul ilma tapi laisat binafsihi, ya, melainkan apa? Bil qara'in,
Insyaallah kita akan terangkan nanti. Kita bacakan dulu ini. Summa qala rahimahullahu taala wal mustafidu wa huwa ma zada ruwatuhu fi kulli martabatin ala salasah. 6. Kata beliau hadis al-mustafid, ya, termasuk dalam kategori hadis masyhur adalah hadis mustafid yang di setiap tabaqat sanadnya itu lebih dari 3 orang. Lebih dari 3 orang. Taib. Ini pendapat dari Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala mengikuti pendapat ulama yang membedakan antara hadis masyhur dengan hadis al-mustafid. Hadis masyhur dengan hadis apa? Al-mustafid. Ya, yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala atau yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nukhbatul Fikr bahwa al-mustafid itu adalah apa? Ya, wa huwa al-mustafidu ala ra'yin, kan begitu. Setelah beliau menyebutkan al-masyhur, beliau mengatakan wa huwa al-mustafid. Maka ini pendapat yang pertama di kalangan para ulama bahwa al-mustafid dengan masyhur itu sinonim, sama saja. Sama saja. Jelas ya? Nah, pendapat yang kedua mengatakan al-masyhur dan al-mustafid beda. Al-masyhur dengan apa? Al-mustafid beda. Apa perbedaannya? Nah, mereka sendiri berbeda pendapat. Ya, dari para ulama yang membedakan ini, mereka kemudian berbeda pendapat mengenai perbedaannya. Apa perbedaannya masyhur dengan al-mustafid? Ya. Perbedaan yang pertama atau pendapat yang pertama yang disebutkan di sini oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullah, kalau hadits masyhur itu diriwayatkan 4 orang, ya, 4 orang atau lebih, kan begitu ya, sudah disebutkan. Ma rawahu jamaah, jamaah di sini adalah lebih dari 3. Lebih dari 3. Karena kapan riwayat 2 atau 3 maka dia masuk aziz. Dia masuk apa? Aziz. Sementara masyhur diriwayatkan oleh 4 orang atau lebih. Ya, jelas sampai sini ya. Ini kalau kita mengambil pendapatnya siapa? Ibnu Mulaqqin, yang beliau mengikuti di sini An-Nawawi dan Ibnu Salah. Nah, sementara al-mustafid adalah disebutkan di sini yang setiap tabaqat sanadnya harus lebih dari 3. Ya. Ma zada ruwatuhu fi kulli martabatin ala salasah. Berarti apa? Harus lebih 3 semuanya. Ya, harus lebih, ya, harus 4 ke atas semuanya. Harus lebih apa? Lebih 4 semuanya. Nah, ini perbedaan antara al-mustafid dengan apa? Dengan al-masyhur. Ya, perbedaan antara al-mustafid dengan al-masyhur. Mazada ruwatuhu fi kulli martabatin ala salasah. Ya, hadis yang setiap perawinya atau setiap tabaqat dalam sanadnya lebih dari 3 orang, yakni 4 orang ke atas. Tiap tabaqat. Tiap tabaqat. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, menyebutkan bahwa sebagian ulama ada yang membedakan antara al-mustafid dengan al-masyhur dengan mengatakan bahwasanya al-mustafid itu sama antara 2 ujung sanadnya. Ya, sama antara 2 ujung sanadnya. Kalau di atas sini 3, maka kalau di ujung atas 3, maka di bawah di gurunya musannif juga 3. Kalau di sini 4, di sini 4, di sini 5, di sini 5. Kapan sama jumlah perawi di 2 tepi sanadnya? Ini yang dinamakan apa? Al-mustafid. Menurut pendapat sebagian ulama yang membedakannya. Jelas ya? Ya, maka wallahu a'lam bissawab. Kalau kita mengambil pendapat yang rajih, yakni pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa hadits masyhur adalah apa namanya? Hadis yang marwahu salasa fa aksar, 3 itu sudah masuk masyhur. Ya, dan kita anggaplah kita membedakan antara masyhur dengan mustafid, maka kalau di salah satu tabaqat itu, di salah satu tabaqat ada yang 3 orang, yang lainnya 5, 6, 7, 8 lebih. Yang jelas di salah satu tabaqat ada 3 orang. Ya. Maka menurut pendapat yang membedakannya, ini hadits masyhur, bukan hadits mustafid. Kenapa? Karena ada satu tabaqat yang 3. Sementara syaratnya mustafid di sini kata beliau apa? Harus lebih dari 3 di setiap tabaqat. Ya. Jadi kalau ada di salah satu tabaqat, ya, maka menurut yang membedakannya itu hadits masyhur saja. Kenapa? Di salah satu tabaqat ada yang 3. Sementara persyaratan mustafid itu setiap tabaqat harus lebih dari 3. Jadi 4 minimal. Jelas ya? Sementara yang menyamakannya mereka mengatakan ya sudah, ini mustafid, ini masyhur. Ya, ini masyhur dan mustafid 2 penamaan untuk hadis yang sama, yaitu hadis yang diriwayatkan 3 orang atau lebih walam yablugh haddal mutawatir. Jelas ya? Dan di sini Ibnu Mulaqqin rahimahullah mengikuti pendapat ulama yang apa namanya? yang membedakan antara al-mustafid dengan apa? Dengan al-masyhur. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah,
Ini selesai pembahasan berkenaan dengan khabarul ahad. Jadi khabarul ahad secara umum kalau kita melihat di sini ada 4 ya. Bagi yang ketika kita bedakan antara masyhur dengan mustafid. Ya. Jadi al-mustafid, al-masyhur, al-aziz dan al-gharib. Ini semuanya adalah jenis-jenis khabar ahad. Ini bagi yang membedakan antara masyhur dengan al-mustafid. Dan al-mustafid itu lebih tinggi dibandingkan masyhur derajatnya. Karena masyhur tadi kapan ada satu tabaqat 3 orang itu sudah masyhur. Sementara mustafid harus minimal 4 orang di tiap tabaqat. Tidak boleh ada yang 3. Iya, tidak boleh ada yang 3 menurut pendapat yang dipilih di sini oleh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala. Ya. Taib Allahu taala alim bisawab. Saya kira cukup sampai sini. Adapun al-mutawatir kita akan jelaskan pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ini butuh pembahasan tersendiri, al-mutawatir wal ahad. Ya, dari sudut pandang ifadatul ilm, dari sudut pandang ifadatul ilmiah. Ya. 6. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.